Selamat pagi. Nih komentarnya dari Umi Fatbai atau Fatan. Umi ya. Jadi setiap hari cuman makan telur saja ya Pak Jes. Iya kan selalu saya katakan. Kalau kamu sudah terkena dengan metabolik, ya kamu sudah terkena dengan penyakit yang namanya metabolik. Penyakit metabolik itu penyebabnya adalah sel tubuhmu gagal meregenerasi. Dan itu terjadi sama 70% orang Indonesia. Ya, kenapa terjadi sama 70% orang Indonesia? Karena rata-rata 70% itu bahkan bisa 80% mereka kekurangan protein. Kenapa mereka kekurangan protein? Karena makanannya mereka kebanyakan adalah gula. Nasi itu gula. Kamu tahu kan orang kita kalau makan nasi bisa 2 piring, lauknya cuma 1 potong. Ya, makan mie 2 mangkok, telurnya cuma 1. Nah itu yang membuat orang akan mengalami kegagalan dalam terregenerasinya sel. Ditambah lagi kolesterolnya diturun-turunin. Sedangkan sel tubuh manusia ini kan makanannya kolesterol. Nah itu yang terjadi. Nah cara bagaimana memperbaikinya, ada 2 cara memperbaikinya. Kamu ketemu dokter, kamu ketemu rumah sakit, atau kamu memperbaiki metabolik tubuhmu. Itu pilihannya dari kamu tuh. Kalau kamu ketemu dokter, maka kamu akan diobati. Ya, tapi kalau kamu ketemu dengan metabolik tubuhmu sendiri, kamu ketemu dengan pola makanmu sendiri, maka yang menjadi obatnya adalah makananmu. Gitu. Dan itu simpel banget, tinggal kamu putuskan aja. Ya, yang membuat kamu tidak memutuskan karena ketakutanmu yang selama ini beredar di masyarakat. Apa itu? Awas kolesterol tinggi. Nah, itu ketakutanmu di situ. Gitu. Ya, awas makan telur banyak kolesterol, awas makan daging banyak kolesterol. Nah, itu yang membuat kamu memiliki ketakutan-ketakutan terhadap makanan yang justru malah memperbaiki metabolik tubuhmu gitu. Nah, kalau pertanyaannya setiap hari cuma makan telur saja, iya kalau sudah kena metabolik tidak ada pilihan lain. Kamu mau diobati, kamu mau terfarmasi, atau kamu mau pulih secara kesehatan dengan makanan. Itu pilihannya hanya itu. Gitu. Apakah semua yang bermasalah dengan metabolik bisa disembuhkan dengan cara pola makan? Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya. Karena apa? Karena itu kan berhubungan dengan kedaluarsa atau tidak penyakit di tubuhmu. Kan masalahnya ada di situ. Contoh-contoh penyakit metabolik apa? Orang yang bermasalah dengan, ya kalau ditelusuri nanti saya akan disalah-salahin ya. Tapi faktanya di lapangan kan kamu tahu sendiri itu. Semua yang berhubungan dengan komplikasi itu berarti degeneratif awalnya. Itu aja yang paling gampang. Ya, penyakitmu terkomplikasi tidak? Orang yang terkomplikasi itu, kamu punya penyakit A, kemudian diobati, dan kemudian merembet ke penyakit B. Penyakit B diobati, merembet ke penyakit C. Penyakit C diobati, merembet ke penyakit D. Penyakit D diobati, merembet ke penyakit E. Nah, itu namanya komplikasi. Ya, jadi kamu mengobati salah satu penyakitmu, ujungnya kamu malah nambah obat-obat yang kamu harus minum. Itu namanya akan mengarah kepada komplikasi. Yang paling gampang contoh, kamu minum obat yang berhubungan dengan menurunkan gula darah. Ya, karena gula darahmu tinggi kamu turunkan. Nah, ini awal mula komplikasi rata-rata dari situ. Rata-rata dari situ. Kenapa? Karena mulutmu harimaumu. Apa aja dimplok, melek moto, melek cangkem, melek moto, melek cangkem, diajari ndak sarapan, ndak bisa, saya harus sarapan, ya, yang dimakan semuanya, ya termasuk kamu lebih banyak memakan jajanan, kamu lebih banyak memakan cemilan, kamu lebih banyak memakan nasi, kamu lebih banyak memakan tepung, kamu lebih banyak memakan gorengan, kamu lebih banyak memakan kue-kuean, kamu lebih banyak memakan gula-gulaan ketimbang 4 poin yang paling penting dalam hidupmu, yaitu asam amino, telur, ikan, daging, seafood, asam lemak, telur, ikan, daging, seafood,
mineral, vitamin ada di dalam racikan makjin. Ya, tapi kamu lebih banyak mengasupkan karbo. Yaitu apa? Gula, 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 gula. Yang tadi saya sebutkan itu gula semua itu. Dari nasi dengan semua turunannya itu gula semua. Nah gitu. Pertama kamu diformin, gulanya enggak turun. Tambahin glipin, gulanya enggak turun, kena kebas-kebas. Ya, kena kebas-kebas, ditambahin obat lagi namanya kebastantin, kena ke lambungmu. Ditambahin lagi prasol-prasol, kena ke ginjalmu. Ya, ditambahin lagi yang untuk membantu ginjalmu, kena ke kambing hitamnya. Kambing hitamnya apa? Kolesterol. Kolesterolnya di statin. Ya, kolesterolnya di statin, kena lagi tambah ke levernya. Ya itu lama-lama hancur jantungnya lah, semuanya lah itu. Nah itu penyakit-penyakit metabolik. Kalau kamu berurusan dengan konvensional, ya itu udah jelas gitu. Pasti operasi, pasti potong sambung, pasti diodel-odel, pasti di farmasi. Kalau di konvensional kan pasti seperti itu. Dan ada banyak penyakit yang sebetulnya kamu mulai dari semenjak kamu dikandung ibumu, di mana ibumu gelojoh dengan alasan atau pembelaan diri dengan namanya ngidam. Ngidam itu kan sampah. Coba, mana ada ngidam yang sehat? Nggak ada. Ngidam itu sampah. Dan itu kamu dibodohi dalam dunia psikologi hidupmu sendiri. Nggak ada ngidam itu, nggak ada. Yang ada adalah kendali mulut, kendali hidup, kendali pikir. Itu yang betul. Gitu. Jadi kamu harus mengendalikan cara berpikirmu. Nah itu yang disebut mindset. Gitu. Ya, makanya saya bilang bakat juga tidak ada. Bakat itu adalah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan menjadi sebuah keahlian. Itu bakat. Jadi tidak ada bakat. Oh, dia tidak bakat makanya begini, tidak ada itu. Ya, kalau ditanya cuman makan telur, Pak. Iya, kalau mau sehat. Telur, ikan, daging, seafood itu kan. Tapi yang paling aman ya telur, yang paling enak dan gampang telur. Sehingga telur tidak perlu digoreng, telur tidak perlu dimasak, hanya direbus saja udah mengandung nutrisi yang sangat lengkap. Saya lebih prefer ke telur. Karena apa? Telur sangat lengkap. Dan makan telur 3 biji itu kenyangnya sama dengan makan nasi 1 piring, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Makan telur 5 biji menggantikan 3 kali makan 1 harimu. Dan kamu akan jauh lebih sehat. Benar, benar. Kamu makan nasi, kamu makan tepung, kamu makan daging. Kenapa kamu seringkali menjadi cepat lapar? Karena yang kamu makan bukan makanan selmu. Yang kamu makan adalah yang membuat kamu mendapatkan informasi di otakmu lapar. Gitu. Jadi caranya yang paling simpel adalah, saya sampai detik ini jam berapa ini? Ini jam 10. Belum makan apa-apa, baru minum racikan aja. Minum racikan makjin. Racikan itu saya buat sekitar 6 tahun yang lalu, yang membantu saya untuk menutrisi tubuh saya, sehingga tahun 2022 saya lepas OPAT. Banyak obat saya tuh, yang tadi saya sebutin semua itu saya minum semua itu. Ya, saya lepas dan saya berhenti total. Sudah pasang rem jantung. Ya, sudah pasang rem jantung. Kaki saya tidak jadi diamputasi. Hitam-hitam di kaki udah hilang semua. Ambeien saya tahu-tahu lenyap. Ya karena pola makan yang saya sampaikan, ya itu yang saya berikan. Nah, kenapa telur? Ya, telur yang paling murah. Semua orang bisa membeli. Ya, itu. Kalau daging kan kamu sebut itu makanan orang kaya. Ya, itu hal-hal yang saya pikir hanya dibicara masalah mindsetmu aja. Daging makanan orang kaya. Bukan, itu makananmu, bro. Ya, daging itu makananmu. Orang zaman dulu nggak pernah pegang duit, tapi tiap hari makan daging. Jadi konsepnya hanya mindsetmu yang salah. Gitu. Ya, ini penting banget. Dan yang terbaik kalau sudah kena metabolik, ya telur, ikan, daging, seafoodnya ditim atau dikukus. Karena tidak ada unsur minyak, penggorengan, api, tidak ada. Itu lebih sehat. Gitu. Ya, ketika kamu makan itu, ya 3 bulan kamu udah lihat badan kamu semakin sehat. Pak, saya masih minum obat. Obat minum aja tanpa makan. Ya, karena 1 hari kamu harus menetapkan makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Jam 7 malam kamu udah stop makan sampai besok pagi lagi, besok siang lagi. Ya, jadi yang paling bagus 24 jam hanya makan 1 kali itu sehat banget. Ya, telur 5 biji bisa, daging 150 gram bisa, tergantung kamu mau makan apa. Ikan, kemarin saya makan ikan gembung 2 biji.
nggak ada masalah.